Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai landasan hukum ekonomi Islam. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Muhammad Gani, NIM 295, Peggy Rahayu, NIM 301, Maulania Nestri, NIM 303, dan Andika Dwi, NIM 312. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu kalamullah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada umat manusia dalam rangka menuntun kehidupan di dunia. Menurut waktu turunnya, wahyu dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, wahyu atau surat yang turun di Mekah disebut Makkiyah, yang berisi persoalan-persoalan, keyakinan atau akidah, dan hubungan manusia dengan Kholiknya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wahyu yang turun di Madinah disebut juga Madaniyah, berisi persoalan-persoalan hubungan kemanusiaan seperti akhlak, muamalah, dan musyawarah. Kemudian fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran terdiri dari dua. Yang pertama sebagai rahmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia apabila mereka menerima dan mengamalkan keseluruhan isi dari Al-Quran. Yang kedua sebagai hudan atau petunjuk, yang berarti petunjuk bagi manusia untuk mengenal Rasul dan membuktikan kebenaran serta menjadi identitas kerasulan. Selanjutnya kandungan Al-Quran. Petunjuk Al-Quran diklasifikasikan ke dalam dua bentuk. Yang pertama, ada ayat-ayat yang mengatur secara eksplisit yang tidak memungkinkan untuk penafsiran lain, seperti akidah dan ubudiyah. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran yang secara implisit mengatur dan menjelaskan secara garis besar saja, seperti muamalah dan musyawarah. Selanjutnya, Al-Quran sebagai sumber hukum ekonomi syariah. Kedudukan Al-Quran sebagai utama dan pertama bagi penetapan hukum. Selama hukumannya dapat diselesaikan dengan Al-Quran, maka ia tidak boleh mencari jawaban lain di luar Al-Quran. Kekuatan hujah Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukuman syariah, termasuk di dalamnya syariah perekonomian, terkandung dalam ayat Al-Quran yang memerintahkan umat manusia untuk mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada bab selanjutnya ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan sunnah. Apa sih yang dimaksud dengan sunnah dan kriteria apa yang bisa kita klasifikasikan bahwa hal yang kita pahami itu adalah perihal-perihal sunnah, dan mengapa sunnah sendiri bisa terjadi, itu hal apa saja yang mempengaruhinya. Nah, pada segmen kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan sunnah. Jadi bila kita kaji secara bahasa, secara terminologi, bahwasanya sunnah sendiri adalah hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Dari perilaku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri, itu dilihat oleh sahabat-sahabat yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, yang nantinya akan dijadikan suatu dasar atau landasan bergerak umat Islam. Nah, hal ini perlu kita ketahui bahwasanya sunnah itu juga membutuhkan yang namanya ilmu untuk mengamati tingkat kredibilitas dari sunnah itu sendiri. Dalam tataran mengklasifikasikan sunnah itu ada beberapa pembagian yang dimana bisa kita tahu dari hadis yang disampaikan. Nah, di dalam pembagian hadis itu akan mempunyai kausalitas dengan sunnah. Lalu apa saja pembagian dari hadis itu sendiri? Yang pertama ada hadis sahih, hadis hasan, hadis maudhu, dan hadis dhaif. Nah, ya, bila kita kerucutkan lagi itu terkait dengan sunnah. Sunnah sendiri menarik untuk kita perbincangkan, karena di dalam sunnah sendiri itu ada beberapa
klasifikasi yang membagi terkait dengan sifat sunnah itu sendiri. Lalu apa saja yang bagian-bagian dari sunnah? Kalau saya lihat dari hadis Nabawi, bahwasanya sunnah sendiri itu dibagi 3 bagian. Yang pertama sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Ketiga sunnah tersebut mempunyai ciri dan mempunyai pengertian yang berbeda, dalam artian dari segi mendapatkan, dari segi sebab akibat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama terkait dengan sunnah qauliyah. Sebenarnya apa sih sunnah qauliyah itu? Jadi sunnah qauliyah itu perihal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan perkataan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi perkataan-perkataan yang disampaikan baik berupa informasi, hukum-hukum agama yang disampaikan kepada sahabat-sahabat yang kentara sekali melihat kehidupan dan meniru kehidupan Nabi Muhammad, itu bisa dikatakan sebagai sunnah qauliyah. Terus yang kedua itu ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu sunnah yang dilakukan berupa perbuatan. Jadi dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam beberapa kurun waktu yang dijalani oleh Nabi Muhammad terkait dengan perbuatan-perbuatan, baik puasa, sholat, berwudu, zakat, haji, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari sunnah fi'liyah. Terus yang ketiga, sunnah takririyah. Apa itu sunnah takririyah? Sunnah takririyah itu berupa persetujuan, yaitu hadis yang bersumber dari sikap Nabi Muhammad terhadap faktor atau problematika kehidupan pada waktu itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat mengatakan suatu perkata, lalu beliau membiarkan, tidak merespon dengan cara tidak menyuruh atau melarang. Sikap seperti itu mengisyaratkan persetujuan dari beliau bahwa apa yang dilakukan itu boleh-boleh saja dan tidak melanggar hukum. Jadi ada ini beberapa contoh terkait dengan sunnah takririyah. Jadi ketika itu ada sahabat yang menggunakan emas. Sahabat tersebut laki-laki itu menggunakan emas. Dan suatu waktu sahabatnya itu bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, sebenarnya apa sih hukum laki-laki itu menggunakan emas? Dan Nabi Muhammad merespon dengan sikapnya itu berupa sebuah kritikan berupa sindiran terkait dengan penggunaan emas. Karena sejatinya di dalam Islam sendiri, laki-laki itu tidak diperkenankan menggunakan emas, karena ada beberapa aturan yang secara tekstual dan disampaikan secara takririyah itu langsung merubah pola pikir dari sahabat tersebut. Sahabat tersebut langsung melepas emas yang ada di jarinya dan melemparnya ke tempat atau ke tanah pada waktu itu. Nah, dari contoh peristiwa tadi, bahwasannya Nabi Muhammad itu menjelaskan kepada sahabatnya bahwasannya menggunakan emas itu tidak diperbolehkan. Nah, itu bisa kita contoh terkait dengan sunnah takririyah. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma'. Pengertian ijma' menurut istilah ahli ushul fikih adalah kesepakatan para imam mujtahid di antara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap hukum syara tentang suatu masalah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 143 dinyatakan, "Dan demikian pula kami telah menjadikanmu umat yang adil." Sementara di dalam hadis dinyatakan,
umatku tidak akan bersepakat untuk menyetujui kesalahan. Ijma juga dapat diartikan sebagai prinsip penetapan hukum yang muncul sebagai akibat dari penalaran yang dilakukan atas suatu peristiwa hukum yang berkembang dengan cepat akibat perubahan fenomena masyarakat. Sehingga suatu masyarakat Islam yang tetap ingin mengikuti perkembangan dunia modern harus memberikan bentuk atau landasan hukum kepada ijma. Namun demikian, kedudukan dan kehujahan ijma menurut pendapat para ulama bahwa ijma tersebut terletak di bawah deretan Al-Quran dan As-Sunnah, dan ijma tidak boleh menyalahi nas yang hadfi. Ijma sendiri dibagi menjadi dua jenis, antara lain ijma bayani dan ijma sukuti. Ijma bayani yaitu suatu pendapat dari para ahli hukum fikih yang mengeluarkan pendapatnya untuk menentukan suatu masalah. Semua pendapat ini sama atau disepakati. Ijma ini dilakukan dengan ijtihad, yaitu berpikir sungguh-sungguh dengan menggunakan intelektual atau akal. Hal ini dilakukan dengan cara mempelajari sumber hukum Islam yang asli, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kemudian mengalirkan garis hukum baru daripadanya. Menurut Ramulyo 2004. Yang kedua adalah ijma sukuti. Ijma sukuti merupakan suatu pendapat dari seseorang atau beberapa ahli hukum, tetapi ahli-ahli hukum lainnya tidak membantah. Misalnya, semasa hidupnya Nabi Muhammad melakukan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat. Di zaman Umar menjadi 20 rakaat dan para sahabat tidak membantah, maka sholat tarawih diterima dengan ijma sukuti. Landasan hukum ekonomi yang terakhir ini adalah kias. Menurut bahasa, kias berarti mengukur dan menyamakan sesuatu hal dengan hal lain yang sudah ada. Kias juga mempunyai arti penetapan sesuatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Saya beri contoh, misalnya dalam Al-Quran tidak disebutkan hukum menggunakan narkoba, tetapi hal tersebut haram karena disamakan dengan khamr. Qiyas juga mempunyai dalil hukum syara yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatmu. Kesimpulan dari materi ini bahwa para ulama berpendapat bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Demikian materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.